Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Palupi Listianingrum dengan NIM 20208298 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan terkait materi dengan etika dalam bisnis internasional. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengertian etika dalam bisnis internasional. Bisnis internasional sendiri merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melalui atau melewati batas-batas suatu negara. Dalam hal ini, suatu negara dapat melakukan transaksi dalam hal perdagangan internasional. Etika bisnis internasional adalah prinsip-prinsip dalam dunia internasional yang mengatur tata cara, tindakan seluruh anggota organisasi bisnis antar negara. Baik, yang selanjutnya yaitu pentingnya etika bisnis internasional dalam perspektif makro bagi perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. Jadi dalam hal ini tuh kita sesama karyawan atau sesama rekan kerja tuh kita harus saling menghargai atau menghormati perbedaan budaya dari masing-masing karyawan tersebut. Yang kedua yaitu mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Jadi dalam hal ini kita tuh atau perusahaan itu perlu mengurangi kecurangan-kecurangan yang mana telah dilakukan oleh perusahaan asing. Dan yang ketiga yaitu menghindari eksploitasi secara berlebihan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu melindungi norma yang disepakati oleh kedua pihak. Jadi sebelum melakukan perjanjian, suatu perusahaan itu pasti menanamkan norma atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak perusahaan. Dalam hal ini tuh perusahaan perlu melindungi norma yang telah disepakati dengan perusahaan lain. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk melindungi taraf internasional, menurut Richard de George terdapat 3 perbedaan norma yang harus dilakukan di setiap negara. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri. Jadi jika ada kegiatan bisnis di tempat lain, maka kita bisa menyesuaikan diri di negara tersebut agar dalam hal ini tuh tidak terciptanya konflik di negara lain dengan negara kita, atau dalam kita membuka usaha di negara lain kita tuh harus dapat menyesuaikan diri supaya tidak terjadinya konflik tersebut. Dan yang kedua regiosme moral. Dalam regiosme moral ini mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negerinya sendiri. Jadi kita harus tetap menanamkan apa yang sudah ada dalam negeri kita sendiri meskipun kita berada di negara lain. Dan yang ketiga yaitu immoralisme naif. Dalam hal ini tidak perlu untuk berpegang teguh pada norma-norma etika, tetapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara internasional. Jadi dalam hal ini tuh suatu perusahaan yang kita dirikan di negara lain, kita tuh juga harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, baik dalam negaranya sendiri maupun di negara lain yang telah kita buka pasar dari modal kita. Baik, yang selanjutnya yaitu dumping. Dumping sendiri merupakan menjual sebuah produk dalam kurun waktu besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang malah di bawah biaya produksi sehingga dapat merugikan produsen lokal. Jadi dalam dumping ini tuh menjual produk yang berada di bawah harga pasar. Harga pasar ini dapat dijual dengan harga yang dapat merugikan produksi atau produsen lokal dalam memproduksi suatu barang. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu di sini terdapat keuntungan dan kerugian dari adanya praktek dumping. Keuntungan praktek dumping terdapat 3. Yang pertama yaitu membantu krisis pangan negara lain, yang kedua memperluas dan meningkatkan pangsa pasar, dan yang ketiga yaitu menambah pendapatan devisa bagi negara lain. Adapun kerugian dari praktek dumping, yang pertama yaitu merusak tatanan harga produk sejenis, yang kedua mematikan prosedur kompetitor. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu terkait dengan dampak dumping. Jadi dampak dumping bagi konsumen sendiri itu memiliki 2 hal. Yang pertama
Konsumen diuntungkan dalam jangka pendek karena dapat membeli produk dengan harga murah. Dalam hal ini, konsumen itu diuntungkan karena dalam penjualan dumping sendiri memiliki jangka pendek. Dari jangka pendek ini tuh harga produk itu lebih murah dengan harga yang akan dijual dalam jangka panjang. Dan untuk yang kedua yaitu para produsen menderita kerugian karena karena tidak sanggup menawarkan produk dengan harga semurah itu. Jadi perusahaan atau produsen itu menderita karena dengan menjual harga yang lebih rendah atau lebih murah itu dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Baik, selanjutnya di sini akan membahas terkait dengan aspek etis dari korporasi multinasional. Korporasi multinasional sendiri memiliki arti atau sering disebut juga dengan korporasi transnasional. Yang lebih dengannya adalah perusahaan yang memiliki investasi langsung dalam dua negara. Jadi perusahaan yang memiliki hubungan dengan perusahaan luar negeri, dengan demikian belum mencapai status korporasi multinasional atau KMN. Baik, yang selanjutnya yaitu 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan KMN atau korporasi multinasional. Yang pertama yaitu multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Dan yang kedua yaitu korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Yang ketiga, dengan kegiatan korporasi multinasional itu harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Yang keempat, yaitu korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. Yang kelima, sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan malah menentangnya. Dan yang keenam, korporasi multinasional harus membayar pajak yang valid. Yang ketujuh yaitu korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institution yang tepat. Yang kedelapan yaitu negara yang memiliki banyak mayoritas saham sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. Yang kesembilan yaitu jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang beresiko tinggi, maka ia wajib supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. Yang terakhir, dalam mengalihkan teknologi beresiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi sedemikian rupa, sehingga hal ini dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu membahas terkait dengan masalah korupsi pada taraf internasional. Dalam hal ini terdapat beberapa alasan pengguna uang suap yang bertentangan dengan etika. Yang pertama, praktik suap melanggar etika pasar. Dalam hal ini bahwa terdapat praktik suap itu melanggar etika pasar, maka dengan adanya praktik suap, daya-daya pasar dapat dilumpuhkan dan para pesaing yang sedikit pun dapat mempengaruhi proses penjualan. Yang kedua, orang yang tidak berhak mendapatkan ketidakseimbangan. Jadi dalam hal ini tuh orang yang tidak berhak mendapat keseimbangan dalam hal pasar atau penjualan. Yang ketiga, banyak kasus di mana uang suap diberikan dalam keadaan kelangkaan. Dalam hal ini membagi barang langka dengan praktik suap mengakibatkan bahwa barang itu diterima oleh orang yang tidak berhak menerimanya, sedangkan orang lain yang berhak tidak memiliki bagian untuk menerimanya. Dan yang terakhir yaitu praktik suap mengundang untuk melakukan perbuatan tidak etis. Dalam hal ini praktik suap itu mengundang untuk melakukan perbuatan tidak etis dan ilegal, baik perusahaan yang memberi uang suap maupun orang atau instansi yang menerimanya tidak bisa membuktikan uang suap itu seperti dalam pandangan.
Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat peran etika dalam bisnis. Peran etika dalam bisnis itu sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai atau value creation yang tinggi. Menurut Richard de George, bila perusahaan ingin sukses atau berhasil memerlukan 3 hal pokok. Yang pertama yaitu memiliki produk yang baik, yang kedua memiliki manajemen yang baik, dan yang ketiga memiliki etika. Dalam hal ini terdapat 3 sudut pandang yang didasarkan pada 3 hal pokok tersebut. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Sudut pandang ekonomis ini adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua yaitu sudut pandang etika. Sudut pandang etika ini dalam dunia bisnis itu berorientasi pada profit. Jadi sangat wajar, akan tetapi jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Dan yang ketiga yaitu sudut pandang hukum. Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga berkaitan dengan hukum. Hukum dagang atau hukum bisnis yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dalam hal ini, praktek hukum banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional. Baik, untuk selanjutnya yaitu aspek peran etika dalam bisnis. Aspek peran dalam bisnis ini terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu bisnis dalam konteks moral. Bisnis merupakan suatu unsur penting dalam masyarakat dan hampir semua orang terlibat di dalamnya. Dan yang kedua yaitu mitos mengenai bisnis amoral. Dalam masyarakat beredar opini bahwa bisnis tidak ada hubungannya dengan etika atau moralitas. Dan yang ketiga yaitu berlakunya bisnis secara etis. Jadi berlakunya bisnis secara etis ini berasal dari agama dan juga berasal dari firasat modern serta ditemukannya dalam firasat Yunani kuno yang terdapat beberapa hal juga. Yang pertama yaitu Tuhan adalah hakim kita, yang kedua kontrak sosial, dan yang ketiga keturunan. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan ini memiliki manfaat. Jadi kode etik perusahaan ini mencuat sekitar tahun 1970-an, antara lain karena terjadinya beberapa skandal korupsi dalam kalangan bisnis. Maka dalam hal ini mulai tumbuhnya keinsyafan bahwa sebaiknya perusahaan mempunyai peraturan-peraturan ketat dan jelas guna mencegah terjadinya hal-hal negatif seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu kasus etika dalam bisnis internasional. Di sini saya mengambil kasus skandal suap Lockheed. Lockheed sendiri merupakan produsen pesawat terbang yang berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan ini dipimpin oleh Carl Cochrane pada kurun waktu 1967 sampai 1976. Pada tahun 1970-an, perusahaan Lockheed terlibat skandal suap dan fund beberapa perusahaan asing. Pada bulan Agustus 1972, Presiden Lockheed terbang ke Tokyo untuk merundingkan penjualan pesawat penumpang yang baru, L-1011 TriStar, kepada maskapai penerbangan domestik All Nippon Airways atau ANA. Pada saat itu, Lockheed berada dalam kesulitan finansial yang besar. Setelah mengalami beberapa kegagalan dengan produksi pesawat, Lockheed hampir bangkrut. Ia hanya bisa diselamatkan dengan suntikan dana sebesar 250 juta dolar dari pemerintah federal pada tahun 1971. Jadi, keberhasilan misi Cochrane di Jepang sangat penting untuk masa depan Lockheed. Dalam mengadakan negosiasi dengan pejabat Jepang, Cochrane memakai jasa seorang atau perantara Jepang. Dari orang ini ia mendengar bahwa harus menjanjikan pembayaran sebesar 1,6 juta dolar ke dua kantor Perdana Menteri Tanaka. Kemudian beberapa kali ia harus melakukan pembayaran
lagi kepada Presiden ANA dan pejabat-pejabat Jepang lainnya. Seluruhnya, Lockheed membayar 12,5 juta dolar sebagai suap dalam menjual 21 pesawat Tristar. Baik, selanjutnya terima kasih. Sekian presentasi dari saya atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.